Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya saham itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas sampai ke akarnya soal apa artinya punya secuil bagian dari sebuah perusahaan. Jadi, pas kita beli saham, katakanlah saham Apple atau Telkom, itu sebetulnya kita dapat apa sih? Apa cuma angka yang kedap-kedip di layar, atau ada makna yang lebih dalam? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar benar-benar paham, kita harus mulai dari fondasinya dulu nih. Mari kita bedah konsep inti yang jadi jantungnya pasar modal, yaitu modal ekuitas. Anggap aja modal ekuitas ini kayak bensinnya perusahaan. Inilah dana yang bikin perusahaan bisa jalan, bisa tumbuh, bisa inovasi. Dan yang paling penting, ini bukan pinjaman loh, ini adalah investasi dari para pemiliknya. Nah, pas Anda beli saham, Anda itu jadi salah satu pemiliknya. Ini tuh kayak simbiosis mutualisme ya kan? Perusahaan dapat modal yang nggak perlu dibalikin, selamanya, modal ini jadi darah segar buat bisnis mereka. Nah, sebagai gantinya, kita para investor dapat apa? Kita dapat kepemilikan. Selembar bukti bahwa kita adalah bagian dari perusahaan itu. Cukup adil kan? Oke, dasarnya udah dapet, sekarang yuk kita fokus ke pemain utamanya di bursa saham, yaitu pemegang saham biasa. Apa aja sih hak dan kekuatan kita sebagai pemilik sejati perusahaan? Nah, ini nih yang penting banget buat dipahami. Kalau pemegang obligasi, itu kan ibaratnya cuma minjemin duit ke perusahaan. Tapi kalau kita, pemegang saham biasa, kita itu pemilik perusahaannya. Kita bukan cuma penonton di pinggir lapangan, kita ini bagian dari tim. Karena kita pemilik, suara kita tuh didengar. Kita punya hak buat ikut ambil bagian dalam keputusan-keputusan besar. Contohnya, memilih dewan direksi yang bakal menentukan arah perusahaan. Dan kerennya, meskipun kita nggak bisa datang langsung ke rapatnya, kita tetap bisa kasih suara kok, lewat yang namanya proksi. Ini salah satu benefit paling keren dari investasi di perusahaan publik. Ada semacam tembok api gitu deh yang misahin harta pribadi kita sama utang-utang perusahaan. Jadi amit-amit nih, kalau perusahaannya bangkrut, rumah dan tabungan kita ya tetap aman. Nah, konsep ini namanya tanggung jawab terbatas. Artinya apa? Artinya, skenario terburuknya pun kita cuma bakal rugi sebesar uang yang kita investasikan. Udah, itu aja. Nggak lebih. Ini benar-benar ngasih ketenangan pikiran buat para investor. Selain saham biasa, ada juga yang namanya saham preferen. Anggap aja ini kayak saudara tirinya saham biasa. Mirip, tapi aturannya beda. Dan punya karakteristik uniknya sendiri. Nah, bisa dilihat di sini kan, saham preferen ini emang hibrida banget. Di satu sisi, dia mirip saham biasa, misalnya nggak ada tanggal jatuh tempo. Tapi di sisi lain, dia juga punya sifat kayak obligasi. Contohnya, bayar dividen yang jumlahnya tetap, dan biasanya pemegangnya nggak punya hak suara. Makanya disebut hibrida, karena dia ada di tengah-tengah antara saham dan obligasi. Ujung-ujungnya, investasi itu kan nyari untung ya. Tapi di mana ada potensi untung, di situ pasti ada resiko. Yuk, sekarang kita bedah untung ruginya jadi pemegang saham biasa. Coba bayangin deh, pas perusahaan bagi-bagi keuntungan atau aset, pemegang saham biasa itu ada di antrian paling belakang. Setelah semua pihak dibayar, mulai dari kreditur, pemasok, sampai pemegang saham preferen, nah sisanya baru deh buat kita. Makanya ini disebut klaim residu, karena kita dapat residunya alias sisanya. Tapi, jangan salah. Jadi yang terakhir di antrian itu ada enaknya loh. Justru karena kita dapat sisanya, nggak ada batasan atas buat keuntungan kita. Kalau perusahaannya untung gede banget, ya semua keuntungan ekstra itu bisa lari ke kita, entah lewat harga saham yang meroket atau dividen yang makin besar. Tapi ya gitu, selalu ada dua sisi mata uang. Kalau perusahaannya nggak untung, atau lebih parah lagi, bangkrut, bisa jadi pas semua orang udah dibayar, nggak ada apa-apa lagi yang tersisa buat kita. Nol. Itulah resiko jadi yang paling belakang. Terus, gimana caranya kita dibayar? Nah, kalau perusahaan mau bagi dividen, ada 4 tanggal penting yang wajib kita tahu, biar nggak kelewatan. Mulai dari tanggal diumumkannya, tanggal pencatatan siapa aja yang berhak, tanggal terakhir beli, sampai tanggal duitnya beneran masuk rekening. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal ngomongin soal valuasi saham. Penting nih buat diingat, kalau harga saham itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang beda. Gak cuma satu angka aja. Pertama, ada nilai pari. Jujur aja ya, yang ini bisa langsung kita lupain. Ini tuh cuma istilah akuntansi jadul yang nggak ada relevansinya sama sekali sama nilai saham kita di dunia nyata. Jadi kita skip aja ya. Berikutnya, nilai buku. Anggap aja ini nilai perusahaan di atas kertas. Kalau perusahaan jual semua asetnya, terus bayar semua utangnya, nah inilah sisa uangnya. Ini ngasih kita gambaran kasar soal nilai dasar perusahaan. Lalu, ada nilai pasar.
Nah, ini angka yang paling sering kita lihat. Ini harga saham yang tertera di bursa, yang naik turun setiap saat tergantung seberapa banyak orang yang mau beli dan jual. Ini adalah harga konsensus saat ini. Dan yang terakhir, yang mungkin paling krusial buat investor adalah nilai investasi. Ini bukan harga di pasar, tapi ini adalah nilai yang menurut kita seharusnya dimiliki oleh sebuah saham, berdasarkan analisis kita sendiri. Tujuannya apa? Ya tentu aja buat nemuin saham yang harganya di pasar lebih murah dari nilai investasinya. Jadi, sekarang kita udah tahu apa itu saham. Sepotong kepemilikan lengkap dengan hak, risiko, dan macam-macam cara nilainya. Tapi, ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin harganya naik turun? Nah, itu cerita buat lain waktu.